Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal dan pembahasan persiapan P3K tahap 3 tentang kompetensi teknis guru kelas SD, di mana pada video ini merupakan video part 2 yang akan membahas soal ilmu pengetahuan alam atau IPA dan bahasa Indonesia. Untuk soal PPKN, matematika, dan pedagogi sudah saya bahas di part 1. Nanti akan saya berikan link untuk part 1-nya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas soal IPA. Nomor 1. Untuk mengelabui musuhnya, cicak memutuskan ekornya secara tiba-tiba. Kemampuan yang dimiliki oleh cicak ini disebut A. Mimikri, B. Anatomi, C. Autotomi, dan yang D adalah ekolokasi. Apa jawabannya kira-kira teman-teman? Untuk memastikan jawaban teman-teman, kita lihat pembahasannya. Autotomi adalah perilaku di mana hewan memutuskan atau membuang satu atau dua lebih dari tubuhnya. Ini biasanya digunakan oleh cicak atau beberapa spesies seperti kadal, laba-laba, atau moluskan. Pelepasan ekor ini dipakai untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri dari predator atau pemangsa. Sehingga jawaban soal IPA untuk nomor 1 ini adalah C. Autotomi. Maaf teman-teman, ini salah menuliskan jawaban. Jawaban yang benar adalah yang C. Autotomi. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2 mata pelajaran IPA. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah A. Cocor bebek, yang B. Pisang, kemudian yang C. Singkong, dan yang D adalah ubi jalar. Nah, ini pelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan ya teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman harus benar-benar mempersiapkan untuk persiapan tes tahap 3 ini ya teman-teman. Nanti saya akan coba membantu teman-teman dengan membuatkan soal tryout setiap hari yang akan saya update agar teman-teman dapat berlatih untuk mempersiapkan tes tahap 3 ini teman-teman. Oke, kembali lagi ke pembahasan teman-teman. Oke, tunas adventif merupakan cara berkembang biak pada tanaman melalui tunas yang timbul atau muncul di tempat yang tidak seharusnya. Tempat tunas adventif tumbuh tidak seharusnya ini misalnya ada pada ujung daun dari tumbuhan itu. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif ini adalah tanaman cocor bebek, wijaya kusuma, lidah buaya, dan lain sebagainya. Pada soal nomor 2 ini yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif apa teman-teman? Ya, yang A, cocor bebek. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang soal bahasa Indonesia. Nomor 1. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar pertalit, kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar, pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar, ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah: perlu teman-teman ketahui bahwa biasanya untuk soal bahasa Indonesia ini kebanyakan kita disuruh untuk mencari ide pokok paragraf. Nanti akan saya berikan tips dan trik bagaimana untuk mencari ide pokok dalam paragraf tersebut teman-teman. Untuk soal nomor 1 ini kira-kira apa jawabannya teman-teman? Untuk memastikan jawaban teman-teman, kita lihat pembahasannya. Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Untuk menentukan ide pokok, maka perlu memahami letak dari kalimat utama sebuah paragraf. Setelah menemukan letak kalimat utama, maka kita tinggal menyesuaikan kunci jawaban dengan kalimat tersebut. Nah, bagaimana sih cara mudah menyelesaikan soal ide pokok tersebut? Berikut saya berikan tips dan triknya. Oke, yang pertama, kita harus menemukan kalimat utama, biasanya di awal atau di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, cocokkan pilihan jawaban dengan kalimat utama tersebut. Dan yang ketiga, ide pokok yang tepat adalah yang sesuai dengan kalimat utama. Untuk soal nomor 1 ini, kalimat utamanya terdapat pada awal kalimat teman-teman, di mana bunyi kalimatnya yaitu bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Kira-kira untuk option A sampai D, mana yang kalimatnya cocok untuk kalimat utama pada awal kalimat tersebut? Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk soal bahasa Indonesia nomor 2. Oke, trik dari saya teman-teman, kalau menjawab soal bahasa Indonesia, kita itu harus terfokus pada pertanyaannya dulu. Fungsinya apa? Untuk menghemat waktu teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 2 ini berhubungan dengan dua kalimat pendapat. Pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Untuk pilihan option A yaitu nomor 1 dan 2, kemudian yang B 1 dan 4, yang C 2 dan 3, dan yang D adalah 3 dan 4.
Jika berhubungan dengan kalimat pendapat, ini berhubungan dengan kalimat opini, teman-teman. Nah, opini ini adalah lawan dari fakta. Teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu untuk menemukan jawabannya. Oke, jika sudah, kita lihat pembahasannya. Dalam sebuah fakta, antara satu orang dengan orang lainnya pasti sama karena kejadiannya jelas, tidak dapat terbantahkan, serta dapat dicek kebenarannya. Sementara opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Untuk nomor 1 ini, Pemkot Bandung telah menertibkan 700 pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Nah, ini adalah termasuk fakta, teman-teman. Kemudian untuk kalimat nomor 2, hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. Nah, dari kalimatnya saja kita sudah tahu nih, ini termasuk dalam pendapat. Untuk kalimat nomor 3, di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. Ini adalah termasuk dalam pendapat, teman-teman. Apa jadinya? Yaitu ada kata-kata dianggap. Ini berarti berhubungan dengan opini. Jadi untuk jawaban nomor 2 yang benar adalah untuk kalimat nomor 2 dan nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan soal tentang kompetensi teknis persiapan P3K Guru tahap yang ketiga. Teman-teman juga perlu menonton video part 1 tentang prediksi soal PGSD ini. Nanti akan saya berikan linknya. Oh ya teman-teman, di sini saya akan memberikan pengumuman bahwa insya Allah saya akan memberikan soal tryout kepada teman-teman supaya teman-teman dapat lebih mantap lagi persiapan untuk tahap yang ketiga ini. Jadi stay tune di YouTube channel saya, nanti saya akan memberikan link dari soal tryout ini ke deskripsi video yang akan saya buat. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube channel saya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan soal tryout tersebut. Oke teman-teman, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.